Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengambil alih tahta, ia tidak mewarisi ketaatan, melainkan gunung es intrik. Meskipun pemerintahannya dipenuhi keadilan, di belakang layar, ia menghadapi perlawanan sengit. Keadilan mutlaknya adalah ancaman bagi status quo. Siapa saja tokoh-tokoh yang berada di sisi sang reformis, dan siapa yang menjadi oposisi paling berbahaya? Mari kita bedah arena politik di era Khalifah Umar II. Reformasi radikal Umar kedua tidak akan berhasil tanpa dukungan yang kuat. Pertama, Raja bin Haywah. Dialah arsitek suksesi. Raja bin Haywah adalah ulama dan penasihat terpercaya yang meyakinkan Sulaiman untuk menunjuk Umar. Setelah Umar menjabat, Raja menjadi tangan kanannya, memberikan legitimasi agama pada setiap kebijakan yang berani, terutama saat berhadapan dengan oposisi internal. Kedua, ulama dan fuqaha ahli fikih. Umar segera menunjuk ulama-ulama terkemuka bukan politisi sebagai penasihat. Mereka membantunya merumuskan hukum pajak yang adil dan mengembalikan praktik kenegaraan sesuai syariat. Kehadiran mereka memberi kekuatan moral bagi khalifah. Singkatnya, Raja bin Haywah dan komunitas ulama adalah pilar yang menopang tahta Umar dari segi spiritual dan legitimasi. Inilah oposisi paling berbahaya bagi Umar. Keluarga besar Bani Umayyah. Mereka adalah elit penguasa yang selama puluhan tahun menikmati kekayaan negara. Penyebab oposisi, kebijakan paling radikal, Umar adalah menyita semua tanah dan kekayaan yang diambil secara ilegal oleh anggota dinasti Umayyah dan mengembalikannya ke Baitul Mal kas negara. Bayangkan, kekayaan yang telah dinikmati secara turun-temurun tiba-tiba harus dikembalikan. Reaksi dan ancaman. Para pangeran Umayyah mendatangi Umar dan memprotes keras. Mereka menuduhnya merusak dinasti. Ancaman terselubung seringkali dilontarkan. Umar pernah berkata bahwa ancaman dari sanak keluarganya lebih berat daripada ancaman perang. Target berikutnya, perhatikan sosok Yazid bin Abdul Malik. Ia adalah sepupu Umar dan telah ditetapkan sebagai pengganti Umar yang kedua. Para elit Umayyah melihat Yazid sebagai harapan terakhir mereka untuk mengembalikan kekuasaan dan kekayaan setelah masa kepemimpinan Umar berakhir. Inilah tekanan politik yang luar biasa, di mana oposisi mengharapkan kematian khalifah untuk mendapatkan kembali hak istimewa mereka. Oposisi eksternal terbesar Umayyah adalah Khawarij. Kelompok ini selalu memberontak, menolak legitimasi Umayyah karena dianggap zalim dan tidak sesuai syariat. Strategi Umar. Ketika Khawarij bersiap memberontak di masa Umar, khalifah mengirim surat. Ia tidak mengirim pasukan, melainkan berdialog. Umar bertanya, apa yang membuat mereka memberontak? Jawabannya, ketidakadilan para pemimpin Umayyah. Hasil yang mengejutkan. Umar kedua menjawab, jika saya memerintah dengan keadilan, mengapa kalian harus menumpahkan darah kaum muslim? Khawarij tercengang ketika mereka melihat Umar benar-benar menegakkan keadilan yang mereka tuntut. Mayoritas Khawarij menghentikan pemberontakan. Peran tokoh Khawarij, meskipun ada beberapa faksi yang tetap memberontak, perlawanan Khawarij meredup drastis. Tokoh-tokoh Khawarij, seperti Bishr bin Iyad, tidak lagi punya alasan moral untuk mengangkat senjata, karena Umar telah membuktikan dirinya lebih adil daripada siapapun di masanya. Ini adalah bukti bahwa keadilan sejati lebih efektif dalam menaklukkan pemberontakan daripada kekuatan militer untuk menegakkan reformasi. Umar harus mencopot banyak tokoh politik penting yang korup atau tidak adil. Pencopotan gubernur. Banyak gubernur yang diangkat oleh Khalifah Al-Walid dan Sulaiman dicopot karena praktik pemungutan pajak yang zalim. Mereka ini adalah faksi politik yang kehilangan kekuasaan dan menjadi musuh-musuh politik. Umar Yazid bin Al-Muhallab, kasus khusus. Sulaiman memenjarakan keluarga Al-Muhallab atas tuduhan korupsi. Umar membebaskan mereka untuk menunjukkan rekonsiliasi. Namun, beberapa sejarawan mencatat Yazid bin Al-Muhallab yang diangkat menjadi gubernur Irak oleh Sulaiman dan dicintai oleh Umar, menjadi beban politik. Ketika Umar wafat, Yazidlah yang memberontak terhadap khalifah berikutnya. Yazid II semua posisi ini, baik yang diam-diam keluarga Umayyah maupun yang terang-terangan, gubernur yang dicopot, berkontribusi pada ketidakstabilan. Ironisnya, reformasi Umar yang terlalu radikal dan mengancam kepentingan elit, memicu teori yang paling umum dipercaya. Umar bin Abdul Aziz diracun oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat aset-aset ilegal mereka disita selamanya. Wafatnya yang mendadak pada usia 38 tahun, hanya 2,5 tahun setelah menjabat, mengakhiri era reformasi dan memungkinkan kembalinya rezim elit yang lama. Umar bin Abdul Aziz mungkin gagal secara politik dalam mempertahankan tahta jangka panjang,
tapi ia menang secara moral dan historis. Ia adalah khalifah yang berhasil membungkam Khawarij dengan keadilan dan dimusuhi oleh dinastinya sendiri karena integritas. Ini adalah pelajaran abadi tentang perjuangan melawan korupsi. Bagaimana menurutmu? Siapa oposisi terbesar Umar? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.